Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tujuan dari kegiatan pembahasan hari ini adalah agar nantinya jika kita membaca teks eksposisi dapat menentukan kira-kira teks eksposisi yang sedang kita baca ini termasuk ke dalam jenis teks eksposisi apa berdasarkan kebahasaannya. Sehingga akan dengan mudah nantinya kita untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam teks eksposisi tersebut. Tujuan yang kedua, agar kita dapat dengan mudah menentukan atau memahami isi dari teks yang kita baca dengan memahami kebahasaannya. Tujuan yang ketiga, agar kita dapat menciptakan sebuah teks eksposisi yang tepat dan benar. Tujuan yang keempat adalah nantinya kita dapat mengevaluasi kira-kira apa kekurangan atau kelebihan dari teks eksposisi yang kita baca atau kita buat seperti itu. Itu tujuan dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks eksposisi, yang mana struktur teks eksposisi tersebut terdiri dari 3 tahapan. Saya ingatkan kembali, diantaranya ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan ulang. Yang mana tesis itu berisikan pendapat, dan argumen berisikan alasan-alasan yang disertai dengan data. Penegasan ulang itu merupakan dari penegasan tesis, ditegaskan kembali agar pembaca bisa lebih yakin seperti itu. Berikutnya saat ini kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi yang bertujuan untuk memberitahu, memberi kabar, menginformasikan, mengekspos, memiliki setidak-tidaknya secara umum ada 6 kaidah kebahasaan yang harus ada. Di antaranya adalah menggunakan kata teknis. Kata teknis di sini merupakan kata bidang. Jadi teks eksposisi tersebut jika membahas tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan, maka kata teknisnya akan berhubungan dengan teknis kesehatan atau istilah bidang kesehatan. Kalau eksposisi tersebut membahas tentang peristiwa-peristiwa alam, pastinya kata teknisnya berkaitan dengan bidang alam atau istilah-istilah alam. Jika membahas tentang sosial dan ekonomi ataupun budaya, kata teknis yang digunakan pasti menggunakan istilah bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Itu kata teknis. Kata teknis bisa dipahami dengan istilah bidang, entah bidang alam, bidang kesehatan, budaya, ekonomi, ataupun agama. Berikutnya menggunakan konjungsi temporal dan konjungsi perbandingan.
Seperti kita pahami bahwa konjungsi temporal merupakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Nah, ini jika teks eksposisi tersebut dikembangkan dengan metode urutan peristiwa. Jadi tahapan-tahapan peristiwa itu dihubungkan dengan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Namun jika eksposisi ini dikembangkan dengan sebab akibat, maka menggunakan eksposisi perbandingan. Seperti itu. Atau konjungsi kausalitas, ya. Kausalitas adalah konjungsi perbandingan. Sebab akibat, ya. Konjungsi sebab akibat. Konjungsi kausalitas. Jika membandingkan dua hal atau menggunakan pengembangan perbandingan, ya, membandingkan dua hal, ya, misalkan membandingkan antara kota A dengan kota B, antara masyarakat A dengan masyarakat B, tentang negara A dengan negara B, maka konjungsi yang lebih banyak digunakan adalah konjungsi perbandingan, ya, seperti itu. Jadi dilihat dari konjungsinya kita bisa melihat apakah teks eksposisi ini menjelaskan urutan waktu, urutan peristiwa, atau menjelaskan sebab akibat kausalitas, ya, atau membandingkan beberapa hal. Jika konjungsi yang digunakan lebih banyak menggunakan konjungsi temporal, berarti teks eksposisi yang kita baca merupakan teks eksposisi yang menjelaskan urutan peristiwa atau urutan waktu, tahapan-tahapan peristiwa. Jika konjungsi yang digunakan lebih banyak menggunakan konjungsi perbandingan, berarti teks eksposisi yang kita baca merupakan teks eksposisi yang membandingkan beberapa hal. Jika konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi tersebut adalah konjungsi kausalitas, berarti teks eksposisi itu menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya sebuah peristiwa. Itu tentang konjungsi yang digunakan. Kita bisa melihatnya dari situ. Selanjutnya ada kata-kata mental. Ini adalah teknis atau cara kita untuk dapat diterima, ya, dapat diterima oleh pembaca atau khalayak umum. Kata-kata mental ini adalah verba mental, kata kerja mental yang seakan-akan menggambarkan penulis itu merasakan atau mengajak pembaca merasakan, memikirkan, ya, seperti itu. Contohnya di sini ada kata saya yakin, saya ingin, kita hendaknya, kita berharap, yaitu mental. Berikutnya kata perujukan. Kata perujukan di sini digunakan untuk merujuk suatu hal yang tidak disebutkan. Contoh di sini, di situ, hal tersebut, ya, yang tadi sudah dikatakan, yang dijelaskan di atas. Nah, itu perujukan atau kata penunjuk, ya, merujuk, seperti itu. Yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif, mengajak atau membujuk seseorang atau khalayak. Inilah kaidah-kaidah secara umum yang biasanya ada dan terdapat dalam teks eksposisi. Kegiatan kali ini, setelah mendengarkan penjelasan dari saya, silakan membaca kembali teks eksposisi tentang manfaat kurma pada materi sebelumnya. Lalu kalian cari dengan dicatat pada buku, didata apa saja kata teknis atau istilah bidang yang ada dalam teks eksposisi tersebut. Dicari artinya,
dan ditentukan termasuk ke dalam teknis bidang apa. Berikutnya juga dicari konjungsinya. Konjungsi apa saja yang digunakan dalam teks tersebut dan ditentukan kira-kira paling banyak menggunakan konjungsi apa. Berikutnya dicari kata-kata mentalnya. Nah, ada apa saja yang digunakan. Dicari kata perujukan. Ya, apa saja kata perujuk yang digunakan dalam teks tersebut dan mencari kata persuasif yang terdapat dalam teks tersebut. Kira-kira teks tersebut mengajak kita untuk melakukan hal apa. Ya, ini adalah tugas kita hari ini, dikerjakan dalam batas waktu sampai hari Sabtu. Sehingga hari Sabtu yang akan datang kegiatannya adalah mengumpulkan tugas hari ini dan akan ada materi dan tugas-tugas baru sebelumnya ya selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa